Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah, senang, sakit, sulit, bahagia, sejahtera, semua itu adalah permainan hidup. Dan tak selamanya ketika sakit itu datang, maka penyakit itu harus disesali. Sebab kehadirannya justru kerap kali akan mendatangkan kemaslahatan. Bukan maslahat dunia, tapi maslahat di akhirat. Kisah Nabi Ayub yang jelas memberikan pelajaran kepada kita. Bertahun-tahun ia bertarung melawan penyakit, tetapi beliau tetap sabar. Tak ada keluh kesah meskipun orang-orang terdekatnya menjauhi satu persatu. Lain lagi dengan cucu Rasulullah yang bernama Ali Zainal Abidin. Ia terkadang bingung manakah yang harus disyukurinya antara sehat dan sakit. Karena baginya sehat dan sakit adalah suatu kenikmatan. Saat sehat, ia bisa menikmati rezeki Allah dan leluasa melaksanakan ketaatan. Dan ketika sakit, dosa-dosanya banyak yang terhapus dan otomatis hatinya menjadi lebih suci. Begitulah para salafus salih menghadapi penyakit. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka tak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Manusia hanya dituntut untuk ikhtiar, adapun hasilnya tetap menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluh kesah sama sekali tak mendatang manfaat. Sebaliknya, justru mendatangkan dosa dan kesedihan. Penyakit haruslah dihadapi dengan kesabaran dan keimanan. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 mengingatkan kita sesungguhnya, walanabluwakum bisyarri wa khairi fitnah, dan kami berikan cobaan kepada kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai suatu ujian. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia terkadang dengan musibah, di waktu lain dengan kenikmatan, hingga bisa diketahui siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur, siapa yang sabar dan siapa yang putus asa. Sesungguhnya besar balasan disertai dengan besarnya musibah. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka siapa yang ridho dan dia akan memperoleh keridhaan, dan siapa yang murka dia akan memperoleh kemurukan. Demikian Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ketahuilah bahwa penyakit itu sangat besar, menyucikan dosa, menutupi kesalahan dan mengangkat derajat. Tidaklah menimpa seorang mukmin satu kepayahan pun, tidak pula sakit yang terus menerus, tidak pula kecemasan, kesedihan, gangguan, dan tidak pula kesusahan sampai duri yang menusuknya. Kecuali dengan semua itu Allah akan mengampunkan segala kesalahan-kesalahan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
Allah juga akan mencatat bagi si sakit pahala amalan-amalan sunnah biasa dilakukan ketika sehat, sekalipun yang sakit tak dapat mengerjakan. Sebagaimana Rasul berkata, apabila seorang hamba sakit atau safar, maka dicatat untuknya amalan semisal apa yang diamalkannya saat tidak safar dan saat sehat. Hadis riwayat Bukhari. Dilanjutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, penyakit yang menimpa seseorang juga merupakan tanda kecintaan Allah kepadanya. Bila dijalani dengan sabar dan ridha, siapa yang Allah inginkan kebaikannya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Semoga berbagai penyakit yang kita rasakan, berbagai kepedihan yang kita alami akan mampu menggugurkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, aib-aib yang telah kita lakukan selama ini. Berbahagialah kita ketika Allah masih mau menghapus dosa kita di dunia ini. Ketika Allah masih berkehendak menghilangkan dosa kita di dunia ini dengan dikirimnya penyakit kepada kita. Betapa malangnya kita ketika Allah tidak pernah tegur kita dengan itu. Padahal dosa kita sungguh banyak, kesalahan kita sungguh banyak, perbuatan-perbuatan maksiat kita cukup banyak. Kita bukan makhluk Allah yang lepas dari perbuatan salah dan dosa itu. Sabar dan berbahagia menghadapi musibah yang namanya penyakit. Semoga penyakit ini akan menjadi penggugur dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulyadi Khatib Umar SAG.